Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Bintang Arkanuda dengan NIM 26050121400092. Jadi kali ini saya akan menjelaskan langkah metode untuk membuat jalur pemeruman. Sebelum itu, untuk membuat jalur pemeruman kita harus melakukan perhitungan dengan lajur perumnya. Di sini diketahui panjang lajur perumnya itu 3 kilometer atau 3000 meter, terus lebarnya itu 2 kilometer, dan kita di sini menggunakan skala 1:30.000. Untuk kecepatan kapal yang kita gunakan yaitu 4 knot atau 7 kilometer jam. Kemudian untuk waktu survei kita menggunakan 2 jam per hari. Untuk biaya survei sendiri kita gunakan 200.000. Kita menggunakan intervalnya yaitu 300 meter. Nah, kemudian kita untuk mencari banyak interval vertikal dan horizontal, kita menggunakan rumus yaitu jarak dibagi interval. Untuk yang vertikal kita menggunakan panjangnya itu 3000 meter dibagi 300 dengan untuk menghasilkan 10 interval. Kemudian untuk interval horizontal kita ada 7 garis horizontal, jalur horizontal. Kemudian untuk panjang jalur kita menggunakan rumus yaitu dalam kurung banyak interval ditambah 1 dalam kurung dikali panjang dibagi lebar. Panjang atau lebar. Untuk panjang jalur vertikal kita rumusnya itu 10 tambah 1 dikali 2 yaitu menghasilkan 22 km. Untuk horizontal 7 tambah 1 dikali 7 tambah 1 dalam kurung 8 dikali 3 yaitu dapat 24 km. Untuk total panjang jalur kita menggunakan panjang jalur vertikal ditambah panjang jalur horizontal 22 km ditambah 24 km. Jadi kita memiliki total panjang jalurnya yaitu 46 km. Kemudian ada panjang interval dengan rumus banyak interval dikali interval. Panjang interval vertikal ada dengan banyak intervalnya yaitu 10 dikali intervalnya itu 300 yaitu dapat 2000 meter. Untuk panjang interval horizontal yaitu ada 7 dikali 3 yaitu 2100 meter, kita gunakan menjadi 2 km. Kemudian total panjang interval. Total panjang interval yaitu panjang interval vertikal ditambah panjang interval horizontal yaitu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 km. Kemudian untuk total panjang jalur wilayah studi kita menggunakan rumus atau perhitungan dengan menambahkan total panjang jalur tambah total panjang interval, yakni 46 km tambah 5 km sama dengan 51 km. Kemudian untuk kebutuhan survei itu yaitu sama dengan panjang jalur dibagi dengan kecepatan kapal, yakni 51 km per 7 km. Ya, ini kita mendapatkan kebutuhan surveinya itu 7 jam. Untuk lama survei kita gunakan perhitungan dari hasil kebutuhan survei 7 jam yang tadi dibagi dengan waktu survei yaitu 2 jam per hari sama dengan 3,5 hari. Terus selanjutnya yaitu total biaya survei, yaitu biaya survei dikali kebutuhan survei, yaitu 200.000 dikali 7 sama dengan 1.400.000. Kemudian ada tahapan penentuan lajur perum. Itu kita pertama membuka Google Earth. Kita kali ini menggunakan wilayah Pantai Kartini. Kemudian kita menggunakan ruler untuk menggunakan garisnya. Kita menggunakan ketentuan yang sudah kita tentukan tadi 3 km. Kita buat dan kita beri nama panjang. Kemudian diklik add place mark sebanyak 3 poin sini nih. Kemudian untuk masing-masing titik ini longitude dan latitude-nya kita catat. Setelah itu kita langsung masuk ke map source. Untuk cara lebih lanjutnya kita langsung peragakan saja. Untuk selanjutnya kita langsung mengolah data. Pertama kita membuka Google Earth. Di sini kita menggunakan lokasi lajur perum di Pantai Kartini.
kita gunakan di daerah Pantai Kartini yang sini. Setelah itu kita milih menu ruler. Kita beri panjang 3 km. Kita gunakan jarak 3 kilo. Kita beri nama panjang. Setelah itu kita pada masing-masing titik kita taruh di sini. Kita titik pertama. Titik pertama kita taruh di ujung. Titik 1. Sebelum itu kita catat dulu di sini titik 1. Kemudian kita bagian tengah, bagian titik ketiga dulu. Sini titik 3. Kita catat lagi titik 3-nya. Kemudian titik yang kedua kita taruh di tengah. Titik 2 catat lagi.
Setelah sudah membuat daerah lokasinya, menandai, kita lanjut ke aplikasi Map Search. Setelah itu kita membuka aplikasi Map Search untuk membuat jalur pemeruman. Nah, setelah ini kita langsung edit, kita new waypoint. Untuk titik yang sudah kita gunakan tadi, kita masukkan ke dalam masing-masing ini. Kita nama titik 1. Kita ulangin, edit, new waypoint. Titik 1. Kemudian kita lagi new waypoint titik 2. Selanjutnya kita langsung membuat rute jalur pemeruman. Dan cara kita pertama menggunakan edit new route. Nah, kita salah, kita gunakan yang new track. Kita gunakan yang horizontal. Kita titik yang ini sampai sini. Untuk selanjutnya kita langsung menghubungkan saja tadi kita menggunakan panjang intervalnya itu kita 10, kita 7 horizontal. Jadi kita membuat 7 garis di peta tadi dengan jarak intervalnya itu 300. Kurang 5 lagi.
jarak 300. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu lagi. Setelah itu kita lanjut ke jalur yang silang teman-teman, yaitu vertikal. Setelah itu kita akan membuat jalur vertikal. Kita langsung saja buat saja. Buat new track vertikal. Oke, di sini teman-teman. Ya. 3. Kita buat jalur-jalurnya dulu. Panjangnya ini 2 meter kira-kira teman-teman. Teman-teman, 10 jalur. Untuk hasil metode dan pengolahan data untuk jalur perum sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menjelaskan metode pada
pada penggunaan echo sounder single beam GPS map 858 plus. Nah, untuk ini kita sudah selesai, kita save saja. Nah, di sini itu kita mendapatkan jalur silang dan jalur utama. Untuk jalur utamanya ini yaitu yang ini, yang horizontal, dengan jalur silangnya yaitu yang vertikal. Sekian untuk tugas pengolahan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke tugas 2, yaitu metode penggunaan echo sounder single beam GPS map 585 plus untuk survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Echo sounder single beam GPS map 585 plus adalah perangkat sonar yang digunakan untuk memetakan kedalaman struktur dasar laut serta mendeteksi objek bawah air seperti ikan. Alat ini menggunakan teknologi single beam sonar, yaitu memancarkan satu sinar ultrasonik dari transducer ke dasar laut dan menerima pantulan sinyal untuk menghasilkan data visual. Kemudian metode penggunaan echo sounder single beam GPS map 585 plus. Yang pertama itu mempersiapkan awal penggunaan, yaitu memastikan perangkat GPS map 8585 plus telah dipasang di perahu dan terhubung dengan transducer serta daya listrik yang memadai. Kemudian, jika menggunakan transducer bawaan, pastikan telah terpasang dengan benar di posisi yang sesuai. Jika menggunakan transducer yang lain, maka mengatur jenis transducernya itu di perangkat melalui menu setting, kemudian my vessel, dan kemudian transducer type-nya disesuaikan. Dan yang terakhir itu persiapannya itu menyalakan perangkat dengan menekan tombol daya dan tunggu hingga perangkat selesai booting. Kemudian itu ada kalibrasi dan pengaturan dasar. Yang pertama itu sinyal GPS. Pastikan perangkat menangkap sinyal GPS. Letakkan perahu di area terbuka tanpa halangan. Kedua, tipe transducer yang seperti saya jelaskan tadi. Jika menggunakan transducer bawaan tidak perlu diatur lagi. Untuk menggunakan transducer lain, maka pilih settings, terus kemudian my vessel, dan kemudian transducer type-nya disesuaikan. Yang ketiga, memilih frekuensi sesuai kebutuhan. Untuk yang 50 Hz itu untuk area luas dan kedalaman yang besar. Untuk yang 200 itu resolusi tinggi dan detail kecil. Dengan cara memilih frekuensi itu dengan cara mengakses via menu, kemudian milih menu frekuensi. Yang keempat ada gain sensitivitas. Gain digunakan untuk menyesuaikan otomatis atau mengatur manual dengan tombol gain hingga tampilan optimal. Terus kemudian ada rentang kedalaman. Rentang kedalaman tuh dengan cara memilih auto range untuk rentang yang otomatis atau manual dengan tombol range sesuai fokus area. Kemudian untuk mengurangi gangguan menggunakan peraturan interference, surface noise, dan TVG untuk layar sonar yang bersih dari noise. Yaitu terus selanjutnya cara menggunakan alat GPS Garmin 585 plus. Sebelum itu saya akan menjelaskan salah satu kelebihan dari unit GPS 585 plus Garmin, merupakan dia memiliki dua buah slot memori yang dimana slot tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengimport, mengupload atau mengekspor, mendownload data yang terekam pada unit GPS 585 plus. Data tersebut biasanya berupa nilai koordinat yang termasuk waypoint dan rute, maupun data kedalaman yang terbaca oleh transducer. Bentuk dari GPS Garmin itu seperti ini. Kemudian langkah-langkah penggunaan alat yaitu pertama, kita menyalakan unit GPS 585 plus terlebih dahulu. Kemudian setelah unit GPS 585 plus menyala, pada tampilan awal silakan masuk pada menu bagian navigasi itu di select. Kemudian setelah masuk menu bagian navigasi, tekan tombol menu lalu pilih menu tanda titik acuan dan jejak, kemudian select. Dan untuk yang keempat, pastikan pada menu jejak diubah menjadi mati terlebih dahulu, dan setelah itu menekan tombol select pada Garmin tersebut. Yang nomor 5 yaitu kemudian pilih menu jejak aktif, lalu opsi jejak aktif diubah pada mode rekam lalu menjadi isi, lalu interval rekam sesuai dengan kebutuhan. Jarak waktu setelah itu disetting nilai intervalnya. Yang keenam yaitu tekan tombol back sebanyak 2 kali lalu aktifkan menu jejak pada mode aktif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu maka otomatis unit 585 plus akan mengambil data XYZ sesuai dengan interval yang kita setting. Selanjutnya silahkan melakukan perjalanan ke area yang ingin diambil data XYZ nya.
Setelah selesai, matikan menu jejak ke mode mati. Untuk yang ke-8, simpan simpan jejak yang sudah didapatkan dengan cara masuk ke menu jejak aktif, lalu simpan jejak aktif, lalu simpan sebagai rute, kemudian dikasih nama sesuai keinginan. Langkah terakhir yaitu mendownload data jejak yang sudah kita simpan ke dalam memory card. Kemudian kita tinggal membuka aplikasi Basecamp yang terdapat pada kompor dan laptop. Dan selanjutnya kita bisa mengolah data tersebut setelah kita mengakses ke dalam laptop. Untuk selanjutnya, tugas ketiga saya akan jelaskan setelah ini. Untuk selanjutnya kita ke tugas yang ketiga, yaitu ada pengolahan dan analisis datanya. Jadi untuk langkah-langkahnya saya akan jelaskan terlebih dulu. Untuk metode pengolahan data dari setelah melakukan pembuatan jalur pemrograman dan penggunaan echo sounder, kita menggunakan koreksi pasang surut dulu. Untuk yang pertama kita lakukan adalah membuka raw data pemrograman pada Excel terlebih dahulu untuk kita olah datanya. Setelah data diolah, kita sisakan data waktu untuk kedalaman dan juga koordinatnya dari yang sudah kita dapatkan. Kemudian setelah itu untuk Excelnya ditandakan deret dengan keterangan jam yang mendekati data Excel sebelumnya. Kemudian nilai elevasi dimasukkan pada data file tersebut dan dimasukkan sesuai jamnya. Kemudian dilakukan rumus interpolasi, terus dimasukkan nilai HWL, MSL, LWL ke dalam data yang ingin dikoreksi dan diinterpolasi. Kemudian untuk Excel baru dibuka dan tabel nama dengan nama lintang bujur HWL, MSL, dan LWL dibuat kemudian nilai yang ada pada Excel raw data bathymetry dipindahkan ke dalam Excel baru yang telah dibuat. Habis itu file data yang sudah kita olah tadi yang di Excel kita simpan dengan format Excel 97/2003 workbook. Kemudian untuk pengolahan data kita menggunakan ArcGIS. Pada ArcGIS data pemrograman yang sudah kita koreksi tadi Excel kita masukkan. Setelah itu pada menu display XY data, X diganti dengan bujur, kemudian Y diganti dengan lintang, dan Z-nya itu diganti dengan MSL karena kita mengolah data MSL-nya terlebih dahulu, dan koordinatnya kita menggunakan CGS BGS 1984. Kemudian data pantai Kartini yang sudah kita buat itu dimasukkan ke sini. Kemudian pengolahan data selanjutnya itu menggunakan menu katalog, kemudian pilih new pada bagian save file. Kemudian create new shape file, nama diisi dengan batas, dan kemudian fitur tabnya diganti dengan polygon. Dan koordinasinya BGS 1984. Kemudian kita olah data dengan menggunakan menu start editing, create fitur dipilih dan batas diklik. Pada polygon kita create fiturnya diklik. Setelah itu kita melakukan boundaries kepada sekeliling batas bathymetry seperti gambar ini. Terus habis itu kita save yang telah kita boundaries. Selanjutnya kita menggunakan menu topo to raster pada yang sudah kita boundaries tadi. Selanjutnya untuk topo travel raster ini sheet yang sudah kita masukkan dan layer batas kita masukkan. Untuk fit sheet levelnya itu diganti dengan MSL dan type-nya diganti menjadi point elevation. Kemudian type yang batas ini diubah menjadi boundary lalu diklik OK. Kemudian pada Artwork box kita memilih kontur. Kemudian pada kontur kita masuk input rasternya, kita masukkan bathymetry MSL yang sudah kita olah tadi. Selanjutnya pada kontur intervalnya itu diubah menjadi 1, output namanya diganti dengan kontur dan lalu
klik OK. Untuk layer konturnya itu di klik kanan setelah kita topo raster dan kita beri kontur. Pada properties kita pilih, kemudian kita pilih menu labels, kita checklist label features ini, kemudian label fieldnya kita ganti dengan kontur, kemudian kita sesuaikan teks dan simbolnya, lalu di apply. Kemudian pada layer bathymetry ini kita memilih simbologi dan kita atur untuk labelnya. Kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan hasil pengolahan data. Kemudian setelah itu kita lakukan layouting peta. Nah, untuk cara lebih lanjutnya kita simak video berikut yang sudah saya lakukan pengolahan.
Untuk kemudian setelah melakukan proses pengolahan data, kita mendapatkan tiga hasil peta, yaitu peta batimetri MSL, peta batimetri HWL, dan juga peta batimetri LWL. Untuk peta batimetri MSL ini, untuk ketiga peta tersebut itu diklasifikasikan menjadi 9 klasifikasi warna dari yang mulai gelap sampai mulai terang. Untuk peta batimetri MSL ini kita dapatkan terendahnya yaitu 3,1 sampai 3,9 meter dan tertingginya itu 10 sampai 11 meter. Untuk yang kedua itu peta batimetri HWL. Peta batimetri ini juga diklasifikasikan menjadi 9 warna dengan rentang 3,7 sampai 11,5 meter untuk kedalamannya. Yang selanjutnya yaitu peta batimetri LWL. Peta batimetri LWL ini juga diklasifikasikan menjadi 9 klasifikasi warna dari rentang terendah yaitu 3 sampai tertinggi yaitu 10,7. Dari ketiga peta ini terdapat juga garis kontur yang menandakan bahwa terdapat perbedaan kedalaman dan juga topografi yang sangat bervariatif. Yang dimulai dari warna yang cukup terang sampai warna gelap. Garis kontur ini mewakili setiap daerah-daerah kedalaman tersebut. Semakin rapat garis kontur tersebut, semakin memiliki bentuk topografi yang sangat bervariasi. Nah, untuk kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.